diterima dan lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan duduknya kita di majelis ini semoga Allah jadikan wasilah dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Putra putri kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, dan kita yang hadir dimanapun kapanpun kelak ketika Allah mengambil roh kita, semoga kita mendapatkan predikat husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akan menyelesaikan dua hadis tentang babul haqqul jari, tentang bab hak-hak bertetangga, yang mana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Anas bin Malik, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal jaro yata'allaqu bi jarihi yaumil qiyamah, sesungguhnya tetangga itu akan saling mengenal satu dengan yang lain kelak pada hari kiamat. Kita punya tetangga namanya Pak Abdullah, Ibu Mimi, Ibu Jubaidah. Nanti pada hari kiamat kita akan kenal. Dan kita akan tahu. Bijari yaumil qiyamah fayaqulu ya Rabbi. Bahkan kita ini bakal ngadu sama Allah pada hari kiamat tentang perilaku Bu Mimi, tentang perilaku tetangga kita. Ya Rabbi wasi'at ala akhi hada. Ya Rabb, sesungguhnya Engkau telah memberikan kekayaan, telah memberikan kelebihan harta terhadap tetangga. Jadi kalau orang kaya, mohon maaf, banyak nyumpahin, bukan hanya di dunia doang. Hari kiamat juga banyak yang laporin. Itu orang kaya. Ya Rabb, Engkau telah memberikan tetanggaku rizki yang berlebih, wasi'at, rizki yang berlimpah, ala akhi hada, terhadap saudaraku tetanggaku, torat ala amsi jai'an, suatu saat saya pada siang hari merasa lapar, wa yamshi hada syub'ana fasallahu lam aghlaq babihi. Namun ketika saya menahan rasa lapar, saya melihat tetangga pintunya tertutup. Orang miskin kalau tetanggaan sama orang kaya pintunya ditutup, gak berani teriak-teriak. Nah, orang kaya sekarang pintu masuk ke rumahnya harus melewati 3 pintu. Pertama pos satpam, kedua gerbang, ketiga pintu pertama, baru ruang tamu pintu. Itu orang. Jadi dilaporin tuh. Kita kalau lapar kan nengok tetangga, gak ada yang bikin makanan. Nanti dilaporin tuh orang kaya, yang ketika tetangganya dalam keadaan lapar. Makanya biasanya orang kaya kalau makanan yang nggak habis taruh di mana? Kulkas. Harusnya kasih ke tetangga. Ustaz ini musuh besarnya kulkas di rumah. Makanya Ustaz tidak pernah awet punya kulkas. Benar. Biasanya beli pas bulan puasa. Habis bulan puasa dijual. Karena nggak ada makanan yang biasa. Itu biasanya jual aja. Nanti ini dilaporin, ya ta'ala bil jari. Jadi dilaporin sama
saya nih ya harus peka katanya, harus peka. Peka itu al-aqlu yang fi bil isaro, yang diambil dalam usul fikih itu, dalam akhlak itu al-aqlu yang fi bil isaro. Akal itu cukup dengan gambaran. Kalau malam hari tetangga kita punya bayi terus nangis terus, prasangka kita boleh jadi itu anak pengen susu, boleh jadi susunya susunya hilang, susunya habis, susunya hilang. Apa bu? Kan Ustaz juga manusia, kalau ngomong salah wajar. Susunya habis. Kalau pagi hari dapur tetangga kita kagak ngebul, apa lagi pada puasa ya kagak masak gitu. Makanya komunikasi yang baik lisan dengan tetangga itu harus sering sapa. Hari ini masak apa? Alhamdulillah pada puasa semua. Siapin tuh kita habis asar masak atau bikin kolak buat anterin karena tetangga lagi pada puasa. Itu cara tetangga. Nah kalau rumah yang di apartemen itu kira-kira kan per kamar, tetanggaan kan? Enggak ya? Idealnya itu tetangga ideal. Tapi di apartemen kamar satu dengan kamar yang lain tidak pernah tahu. Kira-kira tahu kan? Makanya enak jangan di apartemen. Bapak nggak punya tetangga. Bapak kalau hidup di apartemen, bapak nggak punya tetangga. Kali beritanya banyak, tidak sedikit orang yang meninggal 2-3 hari di apartemen baru ketahui ditemukan. Itu juga karena jadi jangan, harus peka. Jadi al-aqlu yakfi bil isyara. Akal itu cukup dengan gambaran. Tapi alhamdulillah ya, kalau jamaah jihad, kalau bulan puasa pas Ramadan mau buka biasanya tukeran takjilan. Yang satu bakwan, tukeran tambah risol, gitu ya, sama lontong. Yang satu ya cuma punya cabai. Tapi walaupun punya cabai doang kan enak. Coba bikin risol sama bakwan kagak ada cabainya, kan kagak enak. Ya kagak apa-apa tukeran cabai nambah risol, saling membantu. Itu cara bertetangga. Maka wasi'at kali. Jadi kalau berdasarkan hadis ini pesannya, kalau kita punya kelebihan jangan pernah pelit sama tetangga. Kalau kita pelit sama tetangga, bukan saja di dunia, di akhirat kita dilaporin. Tapi kalau baik, belum meninggal kita didoain kebaikan kita. Masya Allah. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Annahu qala, Sufyan Ats-Tsauri berkata, asyaratun asya'a min jufa'in, ada 10 orang min jufa'in yang bengis. Bengis itu kalau bahasa Betawi songong itu bengis, hatinya keras, nggak ada adabnya. Songong. Ada 10 orang yang dikatakan songong. Pertama, ayo coba simak kita, ada nggak di dalamnya? Mudah-mudahan tidak ada.
siap-siap kerja. Masya Allah. Rajulun au imra'atun, laki-laki ataupun perempuan, yad'u li nafsihi, yang berdoa hanya untuk dirinya sendiri, wala yad'u, dan dia tidak mendoakan li walidayhi, kepada kedua orang tuanya, walil mu'minina, dan kepada orang-orang yang beriman. Jadi dia doa hanya untuk dirinya sendiri. Ini kaitannya dengan tata kota bahasa Arab, ya, biar kita tahu mana arti buat sendiri, mana arti buat berdua, mana arti buat berjamaah. Makanya di dalam doa qunut yang namanya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, itu buat sendirian. Kalau kita sholat imamin bacaan doanya seperti itu, kagak batalin sholat, namun sombong. Lu doa buat sendiri doang, gue kan ikut lu. Kira-kira begitu, ya kan? Makanya pakai Allahumma dina. Sama dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbaya sogiro. Itu buat dua orang tua, bapak ibu tok. Makanya kalau berjamaah pakai Rabbi firli wali walidina warhamhum kama rabbauna sigoro. Itu orang banyak. Untungnya kita kagak ngerti bahasa Arab. Amin. Kita ngaminin dia doang, ya? Kita ngaminin dia doang gitu. Padahal orang tua kita kagak diajak. Kira-kira benar kan? Iya. Contoh, ada doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah fid dini wad dunya wa mali wa ahli. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Padahal doanya, ya Allah, kami mohon, ya, maaf kepada kita ngaminin, amin. Dan kesehatan buatku, kita ngaminin tuh, amin. Kita kagak ngerti artinya. Itu Ustaz doa buat diri sendiri, kita bantuin ngaminin, amin. Kita yang bantu kan, amin. Wastur aurati, dan tutuplah aib saya, amin ya Allah. Dia mau dijaga aibnya sama Allah, kita aib diceritakan sama Allah Taala. Jadi kalau ada laki-laki sama perempuan yang doanya untuk diri sendiri, tidak buat kedua orang tua maupun orang-orang yang beriman, maka dia dinamakan orang yang ya, tapi mukanya tidak saja sombong. Ya. Maka yang bagus, Allahumma inna nas'aluka fi dinina wa dunyana wa malina wa ahlina wastur auratana. Makanya perlu belajar bahasa Arab. Ustaz kan udah tua, susah belajar bahasa Arab, ya. Tapi sampai mati gak bakal bisa kan. Belajar sedikit. Jadi orang yang sombong pertama laki-laki dan perempuan yang doa hanya untuk dirinya sendiri. Alhamdulillah kita gak begitu ya. Enggak ya. Cuman kita bantuin doang, amin, mudah-mudahan ya, dapat selesai. Kita dapat sombongnya.
Insyaallah. Alhamdulillah. Wasani, dan yang kedua, rajul yaqra'ul Qur'an. Laki-laki maupun perempuan yang bisa membaca Al-Quran, wala yaqra'u fi kulli yawmin mi'atin ayah, tapi satu hari dia tidak membaca Al-Quran atau kurang dari 100 ayat. Sombong. Tuh, ini jujur aja ya. Yang bisa baca Quran, angkat tangan. Yuk, sebelum dicabut. Bisa aja. Bisa ya? Bisa. Sehari 100 ayat enggak? Enggak. Satu lembar. Allah, ya. Ini ya, tasawuf itu di sini ya. Ayat itu banyak satu alif lam. Bukan itu satu. Kita ini belajar Al-Quran kira-kira lama tuh ayat itu alif lam. Pengen bisa berjuang lama enggak? Allah kasih kenikmatan ilmu membaca Al-Quran. Begitu bisa sehari 100 ayat aja kurang. Pura-pura kurang, bahkan tidak membaca. Sombong. Masya Allah. Kalau habis denger ini besok, makanya Ustaz senang itu yang tadarus bersama, nanti ada khatam Quran walaupun sebulan sekali. Sebelumnya biar jangan dikatakan Somong. Ridwan sama. Baca ya. Baca. Kan gini. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, sungguh telah datang peringatan nasihat dari Tuhan. Wasyifa'u lima fis sudur, dan obat dari segala macam penyakit yang ada di dalam hati. Wahudan, dan petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan kata lain, hakikatnya kamu ini jutaan orang yang pengen belajar Al-Quran, namun begitu bisa kita malah tidak membacanya. Namanya kita tidak mensyukuri nikmat dari Allah bisa membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa mensyukuri nikmat Allah tentang membaca Al-Quran, berarti kita kufur nikmat tentang membaca Al-Quran. Mulai besok lah di sholat 5 ayat, 5 ayat kali 5 kali baru 25, kurang 15 lah, 15. Kalau nggak hafal ayat-ayat yang panjang, baca juz apa, pendek-pendek tuh, ayatnya panjang baca ayat. Bila tidak dikatakan sombong, pengis, keras. Alhamdulillah ada nomor 1, nomor 2 kita nggak ada ya. Iya nggak ada juga. Malaikat ketawa. Kemudian yang ketiga, wasalisu rajulun dakhalal masjidi wa kharaja wa lam yusalli rak'ataini. Seorang laki-laki yang masuk ke masjid, dia tidak mengagungkan, tidak memuliakan masjid, melainkan dia tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Alhamdulillah ibu tahiyatul masjid. Di sini kalimatnya rajulun laki-laki, karena yang ditekankan sunnah muakkadah ya diwajibkan adalah laki-laki sholat berjamaah di masjid.
Ibu berani nggak ngomong sama bapak? Suruh sholat di masjid, harus berani. Ya, kata Ustaz Darul, laki-laki itu lebih baik sholatnya di masjid. Berat. Tapi kata Ustaz Darul, kalau ayah mau sholat di musola, di rumah kagak apa-apa. Gak mau kena. Asal pakai mukena. Laki-laki itu sholatnya di masjid. Kalau hujan tidur di rumah terus. Kalau suami ibu sholat di rumah suruh pakai mukena. Ibu pakai kain ke masjid, nggak begitu. Ibu ke masjid aja. Peci lagi. Masya Allah. Jangan lupa Jadi kita harus sering tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu salat sunnah yang tidak mengenal waktu, tapi mengenal tempat. Kalau kita ke masjid, langsung aja tahiyatul masjid. Jadi kita harus sering mengagungkan masjid. Kemudian warabi'u dan yang keempat, rajulun yamuru alal maqabiri wa lam yusallim alaihi. Seorang laki-laki yang lewat masuk ke makam, ke TPU, tempat pemakaman umum, walam yusallim alaihi, tapi tidak mengucapkan salam, walam yad'u lahum, dan tidak mendoakannya. Kita nih lewatin Menteng Pulau, pakai motor main ngegas saja, kagak baca salam, kagak baca doa. Kita termasuk orang yang sombong. Berarti kita yakin yang di Menteng Pulau itu semuanya pada hidup. Tapi kan dia non muslim saat gimana? Kalau non muslim gimana? Dia non muslim kan tak jawab. Yang bahaya itu kalau salam dia jawab. Gitu kan gitu. Ya tentunya di kuburan muslim. Ya, kalau non muslim kita usah kata. Jadi yang keempat, kita lewat masuk TPU terus tidak membaca salam dan tidak mendoakan assalamualaikum ya ahlal kubur wa antum sabiqun wa nahnu insyaallah lahirun. Di pasar terus. Sering lewat kubur? Sering lewat. Sering banget. Kalau Tanah Abang lewat terus. Masya Allah. Wal khamis, dan yang kelima, rajulun dakhala madinatun fil yaumil jum'ah, orang yang masuk ke kota lain. Ya, bukan berarti masuk ke Madinah, karena Madinah itu namanya kota. Di bahasa Arab Madinah itu bisa digunakan dengan kota. Karena cikal bakalnya bisa Madinah itu, maka Madinah itu menjadi kota. Min aina antum ilal Madinah, dari kota. Aina Madinah? Gimana Madinah? Fil ardil abjad. Ya, tanah merah atau tanah abang. Abang Jawa. Jawa. Tanah abang juga kalau di bahasa Arab enak ya. Abang, pasar Senen, Sabtu Senin, pasar Senen. Yang kelima, seorang laki-laki yang bepergian masuk di kota lain, summa kharaja wa lam yusalli jum'atan, dan dia tidak melaksanakan sholat Jumat
tapi biasa-biasa aja, nggak gelisah, maka orang itu termasuk orang yang bengis. Bengis itu orang yang mengentengkan hukum, memandang rendah hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, rajulun au imra'atin au imra'atun, laki-laki maupun perempuan, nuzula fi mahalitiha, yang mana di tempat kampungnya, tempat daerahnya, tempat kompleknya alimun, ada orang alim, walam yadhabu ilaihi, akan tetapi dia tidak pergi, ahadan salah satunya, liyata'allamu minhu syai'an, untuk belajar ilmu dan sesuatu, minal ilmi, dari ilmu, maka orang seperti itu dikatakan bengis, dikatakan sombong. Ini loh Pak, kita lebih suka nikmat belajar agama dari YouTube, ya. Kalau kita sering belajar dari YouTube, maka syekhohu syayatin, maka gurunya adalah Seton. hal yang sepele. Bapak, darah menstruasi ada berapa warnanya? Iya, darah ada berapa warnanya? Dongeng, kata dong, ini ngaji Mak, ngaji. Karena yang harus tahu itu suami. Ini ketahuan. Yang main siapa? Perempuan. Yang harus tahu siapa? Suami. Yang harus tahu suami. Karena perempuan kalau ditanya, ya pasti bisa jawab. Kasih tahu sama bapak, kasih tahu sama suami. Darah menstruasi itu ada 5. Jangan bilang rupa-rupa warnanya. Darah mana darah yang mana darah yang istihadah? Istihadah itu darah yang kotor. Darah yang kotor itu masih punya kewajiban untuk mendirikan sholat. Kalau darah tidak wajib mendirikan sholat. Cara bedanya di mana Ustaz? Di warnanya. Bapak harus tahu. Karena besok ibu, mohon maaf, ketika disiksa di alam kubur lantaran tidak bersih dalam bersuci, salah satunya tentang air kencing, yang kedua tentang darah menstruasi, maka dia akan dipertanggungjawabkan oleh suami. Makanya saya tanya sama suami. Coba lihat dalam surat An-Nisa, yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adza. Ketika ada yang bertanya kepada engkau Muhammad 'anil mahid, tentang darah haid. Jadi zaman dulu tuh ini Al-Qur'an, bukan Ustaz dongeng. Ibu jadi harus tahu. Ya, ada yang merah bersih, ada merah kegelapan, ada merah yang kekuningan, ada merah yang kehitaman. Ustaz tahu dari mana? Dari kitab. Ustaz juga nggak pernah lihat. Kan normal kalau keluar haid itu lamanya haid
selama 7 hari. Kul huwa ada, datangnya itu nggak berubah. Ya, 7 hari. Sekarang hari Senin, berarti hari Minggu selesai. Kalau Senin keluar, Selasa kagak, berarti hitungannya tetap 7 hari, tapi diselang hitungannya 14 hari. Kalau kayak gitu, biasanya perabotannya udah rusak. Karena main berhenti, itu hitungannya, ya. Maka meninggalkan sholat itu selama 14 hari. Karena yang keluarnya tetap 7 hari, menjadi rukhsah, ya. Sehari selesai mandi, terus kita sholat, hari berikutnya keluar lagi. Oke. Nanti bapak punya kewajiban. Kalau istri bapak tidak bisa berwudu, tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah, mana darah kotor itu, maka bapak punya kewajiban untuk mengajarkan istrinya. Kalau bapak nggak punya kemampuan dalam ilmunya, maka bapak harus, ya, menyerahkan istri bapak sama ustaz untuk diajarkan ilmunya. Harus diajar. Nanti kalau udah tua, hal-hal yang seperti ini, ya, tetap selalu akan terjadi dan selalu berubah-ubah, walaupun ketentuannya pasti. Contoh saja yang simpel. Nabi Ibrahim alaihissalam 96 tahun gak punya anak-anak sama Siti Sarah. Dalam hatinya dia punya keyakinan bahwa Adam ini mandul atau Siti Sarahnya. Maka Adam disuruh nikah lagi, maka bertemulah untuk menikah dengan Siti Hajar. Begitu Siti Hajar hamil, melahirkan, Siti Sarah hamil, terus melahirkan. Artinya jangan pernah putus asa. Belajar. Tadi cerita apa? Darah haid. Alhamdulillah. Jadi kita nggak boleh, kita belajar. Guru masih hidup, yang kita tidak mengerti dalam agama, tanyakan. Datangi ustaz, atau ustaznya suruh datang, kan begitu. Kemudian yang ketujuh, wasabihu rajulan, dua laki-laki, tarofikon, yang berpapasan. Walam yas'alu ahaduhuma, akan tetapi tidak saling bertanya, tidak saling sapa. Adismun sahibihi, dari nama sahabatnya. Jadi kita ini kalau berpapasan, walaupun gak kenal, kita ini disunahkan setelah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sama-sama kenal, papasan digan, jangan diem-dieman. Ya. Kalau diem-dieman kagak nyapa, maka itu termasuk bengis. Sama. Nah, kalau gangnya sempit di Jakarta, papasan nih, ya, yang muda lebih ngalah daripada yang tua. Kan gang-gang di sini sempit ya. Kita aja kalau papasan motor gitu ya, sama-sama muda nih. Wah, motornya sama-sama enak nih, gede juga nih. Dulu tahun berapa dia keluar? Dia keluar. Harus punya alasan lah gitu ya. Harus punya alasan. Motornya dia duluan, dia tua duluan.
Ridwan tuh karena suaranya enak. Nas lunas. Kalau kita kan mesti dit. Ya yang lunas dulu deh duluan. Gitu. Harus saling sah. Passwordnya Assalamualaikum. Di samping juga itu sebagai paling sedikit-sedikitnya bersilaturahim, cara menyambung silaturahim dengan salam. Walaupun ini bab tetangga. Itu yang ketujuh. Wasaminu dan yang kedelapan. Rajulun da'ahu rajulun ila diyafahu falam yadhabu ila diyafahu. Itu seorang laki-laki yang mendoakan, yang menganiaya tamunya. Ini nanti kita ketemu lagi nih, bahwa adoif kalmulku, tamu itu bagaikan raja. Adoif kalmayit, bahwa tamu itu seperti mayit. Jadi kalau ibu lagi berantem, mohon maaf, jangan berantem ya. Yang enak itu lagi debat, lagi urusan sama bapak, datang Pak R. Assalamualaikum Pak Haji. Dari dalam, waalaikumsalam. Padahal senyum sombong, senyum bohong. Silakan Pak RT, baru masuk silakan. Ibu sehat? Alhamdulillah ibu sehat. Lagi wirid tuh, pegang tasbih. Ada lagi berat. Kalau polisi kayak gitu, ibu boleh nolak. Waalaikumsalam Pak RT, mohon maaf jangan hari ini ya, besok saja. Boleh nggak tidur? Boleh. Gerjangan bagianku. RT. Itu RT pulang RT, udah tahu orang. Kalau berantem belum selesai, tapi ada hikmahnya biasa. Jadi laki-laki yang berdoakan tidak baik terhadap tamu, artinya tidak mengendaki, lebih baik diganti waktunya. Watasimu dan yang kedelapan syabun, anak muda. Ini anak muda itu bahasanya sama. Maka syabun. Yudayyi'u syababu, yang menyanyiakan masa mudanya. Wa huwa faragha wa lam yatlubul ilma, tapi di masa mudanya dia tidak mau menuntut ilmu. Wal adab, dan tidak sopan. Jadi anak muda ya, yang menyanyiakan masa mudanya. Alhamdulillah ya. Di sini yang muda bertiga ya. Kang Ridwan, Kang Buyung, dan Ustaz. Majlis saja masih muda. Kalau tiga aja. Kalau yang lain sudah meninggalkan dunia hitam ya. Warnanya rambutnya udah berputih semua. Kang Edi banget. Yang muda bertiga, alhamdulillah. Jangan menyanyiakan masamu muda. Ya, masa muda tidak mau nuntut ilmu dan juga tidak memiliki adab atau sopan santun. Masya Allah. Ini anak muda dengan makanya lebih suka lihat anak muda di masjid. Kalau orang tua mah di masjid wajar. Ya. Kenapa? Karena di rumah udah ada anak mudanya, nggak enak katanya mulai di masjid. Diajak lah anaknya gitu ya. Diajak. Bapak harus sering ke masjid. Jadi anak muda yang menyanyiakan dia mencari ilmu, walau ada tidak suatu. Wala
Al-ashiru dan yang ke-10. Rajulun syafa'ani wa jarun jadidah. Seorang laki-laki yang memiliki tetangga jadian, tapi dia lapar, wala yu'tihi syai'an, dan dia tidak diberi sesuatu min ta'amihi, dari makanan. Orang yang sombong, orang yang egois. Kita punya tetangga, kita punya makanan banyak, tetangga kita lapar, tapi kita tidak mau berbagi. Masya Allah. Alhamdulillah, ini bab tetangga sudah selesai. Ya, sudah selesai, dan mudah-mudahan kita harus arif dan bijaksana dalam bertetangga. Minimal kita tidak menyakiti dengan lisan kita, tidak menyakiti dengan aurat kita, ya. Karena manusia itu ala musliman. Karena pada hakikatnya begini loh Pak, orang Islam itu akan dirasakan keislamannya oleh orang lain ketika kita bisa mengamalkan keislaman kita sendiri. Ketika kita mendolimi diri sendiri, maka demi Allah pada hakikatnya kita juga mendolimi orang lain. Ketika kita mengamalkan Islam pada diri kita sendiri, maka sesungguhnya kita juga menyebarkan Islam kepada orang lain. Karena Islam itu, ya, agama yang diselamatkan, dan mindset, ya, orang pun bahwa Islam itu selamat. Tidak sedikit koruptor, tidak sedikit korupsi, tidak sedikit orang yang melakukan tanda kutip perzinahan, tapi begitu disidang memakai peci. Kita walaupun ada kalimat Islam selalu dikritikkan, tapi kalau Ustaz husnudon karena yakin pada dirinya, dia pengen selamat. Kan boleh saja beranggapan, maka tergantung. Kalau Ustaz sih husnudon, karena dia itu pengen selamat. Baik, kita lanjutkan. Udah masuk bisa belum? Udah. 1 menit lagi. 1 menit. Lagi. Ya, Oke. Kita akan masuk pada bab tentang larangan khamr. Ya. Namun sebelum kita masuk bab, maka perlu kita tahu sejarah khamr. Ya, khamr itu Anggur. Arak. arak, Kan anggur. arak, tuak atau minuman keras. Es batu. Ya. Nanti Jumat yang akan datang kita akan membahas. Awalnya khamr itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan surat An-Nahl ayat 67. Itu gara-gara Al-Quran kan? Kenapa Ustaz? Khamr. Kemudian ada Ustaz temukan 4 ayat di dalam Al-Quran. Ayat keempatnya baru mengatakan bahwa khamr itu haram. Jadi Islam itu datang tidak langsung spontanitas mengharamkan sesuatu, yang mana sesuatu itu dulu pada zaman jahiliyah orang suka meminum arak. Kalau sekarang cuma 1 gelas. Kalau jahiliyah di Arab yang namanya arak 1 gentong, 1 kok gede, bisa buat mandi. Sebelum Diharamkan. Nanti juga ada hakikat
baik secara maknawi maupun hakikatnya. Ajak bapaknya ya Bu ya, ajak ngaji. Jangan-jangan pedagang semua nih, bapak yang nungguin toko kalau sore ya. Baik, insya Allah Jumat yang akan datang kita akan membahas Babuz Zajimu An-Syaribul Khamri, bab tentang larangan meminum haram. Wallahu a'lam bishawab. Wa min muradihi kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.